Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tauhid lin-Nasyiati wal Mubtadi'in. Pada buku ini kita masuk pada halaman ke-10. Al-aslu tsani, asal yang kedua, yaitu prinsip yang kedua. Ma'rifatud din, mengenal agama. Mengenal agama Islam mencakup beberapa perkara. Kita masuk di halaman 11 pada bab usul aqidatina. Usul aqidatina. Pada asal as-tsani, ma'rifatu dinina al-islami. Prinsip yang kedua, mengenal agama kita al-islami, yaitu agama Islam. Dinuna huwal islamu, agama kita ini adalah agama Islam. La yaqbalullahu, al-aslu tsani ma'rifatu dinina al-islami, mengenal agama kita yaitu agama Islam. Dinuna huwal islamu, agama kita ini adalah agama Islam. La yaqbalullahu min ahadin siwahu, Allah tidak akan menerima dari seseorang pun siwahu, selain agama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain agama Islam atau selainnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman," dan barang siapa, yabtaghi, mencari, ghairal islami, selain agama Islam, dinan, berupa agama, maksudnya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Kemudian maratibud dinil islami salasun, tingkatan-tingkatan agama Islam ini salasun, ada 3. Al-islamu wal imanu wal ihsan, Islam, iman, dan ihsan. Jadi agama kita Islam ini ada 3 tingkatan. Yang paling rendah Islam. Apa Islam? Semata-mata dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah dianggap sebagai muslim. Yang kedua iman, dia naik dikit. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi, al-ihsan. Ya, al-ihsan. Di sini disebutkan rincian apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Al-islamu, nah ini Islam. Huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Islam itu adalah al-istislamu. Al-istislam artinya berserah diri lillah, kepada Allah,
bitauhidi, dengan bertauhid. Itu Islam. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Sebenarnya kalau yang punya kitab antum harokati dengan cepat. Itulah cara mempermudah bisa baca kitab. Jadi belajar bahasa Arab itu selain kita teori, sebenarnya sama lah antum. Belajar bahasa Arab tadi untuk belajar kitab ini, kitab itu, kitab ini. Kalau tidak diimbangi dengan yang seperti ini, susah. Nah terus bagaimana teori menerjemah? Buku kamus bahasa Arab itu aduh tebal sebenarnya. Kalau nak kita hafal, meletup kepala ini. Caranya macam mana? Makanya dulu kami kan mondok di pondok pesantren. Nah ustadz itu dulu, guru kami dulu bacokan sama seperti anak bacokan antum ini. Kalau kita belajar dulu tiap hari, contoh misalkan lafaz al-istislam diartikan sama ustadz itu berserah diri. Besok ketemu lagi al-istislam, lusa ketemu lagi lafaz istislam, ketemu lagi lusa. Lama-lama ingat istislam itu artinya berserah diri. Tanpa kita harus buka kamus, kita tahu deh. Nah itu teori sebenarnya belajar bahasa Arab. Tapi kalau cuma sekedar teori, aduh dibuat pelajaran bahasa Arab, Rami ikut, nah itu tadi. Tidak pernah dipraktekkan yang seperti ini tadi, itu susah. Nah kalau antum punya buku, caranya macam mana? Antum praktekkan dia baca deh. Panggil anak-anak, ya nak Rangga, sini. Ayo nak pengajian. Jangan mau dia depan budak tadi. Dengar apa tidak? Dengar rekam. Itulah cara melatih sebenarnya. Anu lagi ya. Islam adalah huwa al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Berserah diri kepada Allah Ta'ala bitauhid, dengan bertauhid. Jadi pasrah, berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Itu yang pertama. Jadi Islam itu ada tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyad, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Maksudnya dengan menjalankan ketaatan. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Wal khulus itu artinya murni, melepas, itu artinya. Dan melepas dari kesyirikan dan ahli syirik. Kalau terjemahan bebasnya, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan atau ahli syirik. Faham? Jadi agama Islam itu terdiri dari berapa komponen? 3. Yang pertama, tauhid kepada Allah. Yang kedua, patuh kepada Allah, tunduk dengan ketaatan. Yang ketiga, menjauhi atau berlepas diri dari kesyirikan. Kalau tidak ada tiga-tiganya ini tadi, maka belum dikatakan Islam yang benar. Kalau dia cuma bertauhid saja, tapi tidak dapat menjalankan ketaatan, apakah dikatakan Islam benar? Belum. Tidak kata syirik. Pokoknya kalau yang mau syirik ini anti. Tauhidnya luar biasa. Sholat subuh kesiangan terus. Ya. Misalkan contoh tadi kan, ketaatan dia kepada Allah SWT itu lemah, berarti belum Islamnya sempurna. Atau dia ketaatan tadi luar biasa, tahajud, kemudian sholat sunnah, puasa sunnah, infaknya, sedekah, zakat, haji mungkin, tapi tauhidnya tadi rapuh, nggak dikatakan Islam yang sempurna. Jadi Islam yang sempurna terkandung padanya 3 poin tadi. Itulah kuncinya. Simple kan? Jadi anda nggak bingung cara nosi Islam itu tadi. Itulah definisi Islam. Pasrah kepada Allah dengan cara bertauhid,
tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan atau menjauhi kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Jelas? Seperti itu tadi. Kemudian al-imanu, iman. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal qadari atau wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ada yang mau kitab? Yang belum dapat kitab? Kasihkan ya? Kasih. Ini kaidah, anak kasih kaidah untuk cara baca Arab. Tadi gini, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Tadi anak bacanya billahi. Kenapa dibaca billahi? Huruf ba itu membuat isim yang setelahnya jar atau dikasrah. Makanya kalau kita baca Al-Quran, bismillahi, ya, ngapa sih dibaca bismillah, bismi? Karena ada ba tadi, bi. Nah di sini di bukunya itu perhatikan di situ, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri. Gampang. Kenapa dibaca kutubihi, rusulihi? Karena ada huruf wawu. Wawu di situ namanya wawu atof, istilahnya wawu atof. Wawu itu membuat isim atau kata yang bergandengan dengan dia ngikuti kata yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dibaca kasrah, maka yang setelah wawu juga dibaca kasrah. Itu kayak gampang. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Jelas ya? Iman itu engkau beriman kepada Allah. Nah kemudian aku perhatikan dalam Al-Quran, ya, lafaz iman selalu bergandengan dengan ba. Selalu bergandengan dengan ba. Aku buka Al-Quran, lafaz iman, aminu billah. Misalkan innal ladzina aminu billahi wa bi rasulihi. Karena lafaz iman itu pasangannya selalu dengan ba. Sama seperti lafaz salam, selalu pasangannya dengan Allah. Makanya assalamualaikum, bukan assalamualaikum, ya, seperti itu. Kalau aku ngomong assalamualaikum, ini nggak didengar orang Arab seperti itu. Orang Arab mengatakan lafaz assalam itu bergandengan dengan alaikum. Itu kaidahnya. Al-iman, iman itu kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Beriman kepada Allah jelas para jamaah. Beriman kepada malaikat juga sudah jelas. Beriman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Ini panjang rinciannya. Ini disebut dengan rukun iman. Nah, rincian-rincian rukun iman ini itu disebut dengan istilah babul akidah, bab akidah.
Jadi ada dua istilah, ya, ada dua istilah. Ada istilah tauhid, ada istilah akidah. Kalau antum mendengar tauhid, itu lebih identik dengan pembahasan beriman kepada Allah terkait dengan tauhid uluhiyah. Ketika kita mendengar, misalkan, ini kata para ulama, ini digolongkan bab tauhid, maka yang dimaksudkan adalah bab tauhid uluhiyah. Tapi berbeda dengan istilah akidah, maka yang dimaksudkan adalah terkait dengan akidah terhadap tauhid asma wa sifat, terkait akidah terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap rasul, hari akhir dan takdir. Nah, seperti itu tadi. Di sini disebutkan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, baik dan buruk ini para jamaah itu ditinjau dari sisi sudut pandang makhluk. Kita sebagai makhluk ini meninjau, memandang takdir itu antara baik dan buruk, itu sudut pandang itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan di muka bumi ini semuanya berporos antara hikmah dan al-adl. Maka kata para ulama, seluruh takdir Allah Azza wa Jalla, ya, takdir Allah itu adalah ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah kepada kita di muka bumi ini, kata para ulama, dairatun bainal fadl wal adl, berporos antara al-fadl, fadl itu keutamaan, wal adl dan keadilan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang Yahudi, menciptakan orang-orang Nasara, orang-orang kufar, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum mukminin. Nah, keberadaan orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, ini pandangan kita buruk, sudut pandang kita. Tapi Allah mewujudkan mereka ada di muka bumi itu dengan al-adl, sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah punya hikmah di belakangnya yang mungkin tidak bisa kita tangkap secara dangkalnya pikiran kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum mukminin, menjadikan kita di tengah-tengah umat Islam, lahir dalam keadaan sebagai umat yang Islam. Ini dikatakan sebagai bentuk apa? Al-fadl, keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena gini para jamaah, kaidahnya, setiap perkara yang kita pandang buruk, takdir buruk menurut kita, itu belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu hikmah apa yang ada di balik tersebut. Jelas? Contoh misalkan, kita ambil contoh Covid, wabah Covid-19, itu kan buruk menurut dari satu sisi sudut pandang kita. Tapi kalau kita perhatikan, Allah SWT banyak hikmah yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin Allah SWT menginginkan sekian banyak kebaikan dari suatu musibah tersebut. Contoh misalkan ya, adanya musibah di suatu wilayah itu kan buruk sebenarnya, seperti banjir di Aceh kemarin. Itu kan keburukan, tidak kita sukai. Siapa yang suka pengen banjir sih? Tidak ada yang suka. Namun pada setiap kejadian seperti itu ada kebaikan, adanya solidaritas yang ingin ta'awun, ingin membantu, muncullah ibadah-ibadah yang lain, muncul ibadah sabar. Jadi gini para jemaah, Allah SWT menciptakan kita di muka bumi ini tujuannya apa? Ibadah. Sepakat? Sepakat. Terkadang umat manusia ini perlu dipaksa ibadahnya, baru kan ibadah. Ya Mas. Kalau udah dijung gempa, ada ketika sholat di kampung ini tadi, ada ketika berdoa, digempain dulu, dibanjirkan dulu, baru ibadah atau minta kepada Allah SWT. Itu ada dalam ayat Al-Quran. Surah apa ya? Surah apa nih? Ayat itu. Wa akhadna
la'allahum yatadarra'un. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Surat Al-An'am ayat ke-42. Atau cek saja terjemahan. Al-An'am ayat ke-42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika." Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau ya Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Ya, diutus. Fa'akhadnahum bil ba'sa. Lalu kami uji mereka dengan al-ba'sa. Kata Imam Ibnu Katsir, al-ba'sa al-faqru wa dhaifu fil 'aish. Kefakiran dan kesempitan ekonomi. Wa dharra fa'akhadnahum bil ba'sa wa dharra. Wa dharra kata Ibnu Katsir, wahiyal amrad wal asqam wal alam, yaitu penyakit dan penderitaan. Ya, asqam, amrad itu sama. La'allahum yatadarra'un, agar mereka yatadarra'un. Apa yatadarra'un? Ai yad'unallaha wa yatadarra'una ilaihi wa yakhsha'un, agar mereka berdoa kepada Allah dan bertadarru', mengharap khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas? Itu tadi. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jelas? Jadi diuji dengan musibah yang buruk tadi, takdir buruk tadi, ada tujuan. Apa tujuannya tadi? La'allahum yatadarra'un. Faham sampai sini? Sehingga kalau kita paham sampai sini, sehingga takdir buruk itu hanya ditinjau dari sudut pandang manusia. Faham ya? Sudah diuji musibah tapi tidak yatadarra'un. Nah, itu yang akan dapat musibah parah tadi. Kemudian al-aslus tsalits, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga. Ma'rifatu nabiyina Muhammadin, mengenal nabi kita Muhammad. Oh, al-ihsan. Iya. Kemudian al-ihsan apa? Al-ihsan. Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa in lam takun tarahu, kalau seandainya engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah, dia melihatmu, melihat kamu, melihat engkau. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi, ihsan. Apa ihsan itu? Engkau beribadah kepada Allah, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Yang jelaskan kita di dunia ini tidak mungkin melihat Allah ya. Allah belum bisa kita lihat di dunia. Kita bisa melihat Allah nanti di akhirat. Nah, karena kita tidak bisa melihat Allah SWT di dunia ini, tapi kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Coba anak kasih gambaran, kalau kita begawi, seakan-akan kita diawasi bos. Bagus kan? Pasti bagus begawi. Kata ini hadis sebenarnya, potongan hadis. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Apa yang difahami dalam hadis ini? Difahami namanya al-muraqabah. Pernah dengar istilah muraqabah? Muraqabatullah artinya merasa diawasi oleh Allah. Apa makna hadis ini? Anjuran kita, kalau kita ibadah itu hendaknya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita begawi merasa dijingok oleh CCTV yang dia mantau, insya Allah begawinya akan maksimal, profesional. Demikian juga ibadah, tatkala dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aku sih nak pengen teriak. Kadang kita ini, aku ada nih. Contoh ya, misalnya ujian kami pengajian, khususnya yang dakwah tadi. Paling ada dulu yang datang itu tadi. Ya, Faris, Rangga. Ya, paling ada dulu. Ingat, yang datang memang yang dulu. Tapi Allah SWT tidak buta kan? Allah SWT melihat. Sama seperti kita sholatnya. Kita sholat. Ketika kita sholat itu tadi, paling sholat jamaah di situ paling ada tiga. Imam, muadzin, sama jamaah yang dulu tadi. Warga KDS. Subuh paling ada tiga, 4. Memang jamaah tadi cuma 4, 5. Tapi Allah SWT melihat. Apakah ketika jamaah cuma 5 orang tadi disia-siakan oleh Allah SWT? Jawabannya tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun amalan dia, ya, dilihat oleh Allah SWT, nanti akan ditampakkan oleh Allah SWT. Faham sampai sini? Nah, fungsi ihsan ini tadi membuat dia ibadah itu lebih khusyuk dan lebih menjaga keikhlasan. Karena dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian al-aslul tsalits ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Huwa Muhammadun ibnu Abdullah. Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi wa huwa afdalul anbiya'i wa khatamuhum. Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah bapaknya, Abdul Muttalib kakeknya. Abdul Muttalib ini sebenarnya bukan nama aslinya namanya Syaibah. Nah, si Syaibah ini waktu itu terpanas, kena panas jadi hitam, ya, kehitaman. Waktu itu Syaibah ini dibonceng sama Al-Muttalib ini tadi, waktu masih kecil. Orang-orang Quraisy lihat dia, nah Abdul Muttalib lengket lah, lakok ini tadi. Jelas ya? Nama aslinya Syaibah. Terkait dengan Abdul Muttalib, beliau kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah adalah bapaknya Rasul. Nah dari sini Abdullah difahami apa? Orang-orang dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka menamai anak mereka dengan Abdullah. Berarti mereka meyakini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Orang Kristen, itu boleh tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Jawab mereka Allah. Jangankan Kristen, mudah sekali. Anak-anak kemarin kajian, ada ikhwan, dia punya keluarga, istrinya itu masih muda. Ngobrol aja nih. Aku tanya lah Ustaz, katanya, siapa yang menciptakan bumi, langit? Allah, kata orang muda kita. Nah, apa kau nyembah? Apa? Topekong atau sampai itu kan anu, ngapa kau nyembah topekong aja? Kami meyakini Allah yang menciptakan, kami sembah Allah, kau ngapa nyembah topekong itu tadi? Jadi ipar juga aja kan. Nah, juga berarti benar Pak, dia juga menciptakan. Maka meyakini mereka bahwasanya menciptakan itu Allah SWT, fitrah, ya. Jelas ya? Wa huwa afdalul anbiya. Rasul ini Nabi Muhammad adalah nabi yang paling afdal. Wa khatamuhu, dan penutup para nabi. Kenapa dikatakan beliau adalah nabi yang paling afdal? Terlalu banyak keutamaan Rasul. Satu nih, Rasul pernah ke tempat
yang malaikat Jibril pun belum pernah ke sana. Kapan? Ketika Isra Mi'raj, Rasul diangkat ke tempat yang paling tinggi, sampai-sampai Rasul mendengar goresan pena takbir menulis di Lauhul Mahfuz. Nah, disebutkan dalam hadis Jibril pun, malaikat Jibril belum pernah ke tempat itu, saking tingginya. Jadi Rasul sudah berada diangkat ke tempat yang paling tinggi. Ada keutamaan yang lain banyak sekali. Ya, beliau adalah nabi yang paling afdol dari seluruh para nabi dan para rasul. Wa khatamuhum, dan beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad, berarti pendusta, kafir kalau dia mengaku nabi. Ya, itu yang mengaku nabi itu cuma Lia Aminuddin, Lia Eden, ya, sama Michael Kordas yang lagi rame dulu kan, itu kan. Wallahu ta'ala misalnya. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya.